Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semua dipersilakan untuk kembali. Pimpinan pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilakukan oleh Budaya dengan rekan-rekannya. Kesempatan berikan pada pimpinan pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini sungguh kita merasakan kasih Tuhan untuk kita. Karena Tuhan begitu baiknya bagi kita, sehingga pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Ku percaya janji-Mu. Kau Tuhan yang selalu
menyertai kami semua, Tuhan. Kami percaya akan segala janji-Mu, Tuhan, untuk senantiasa Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah. Bapa, kami mengucap syukur jika di antara banyak orang Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tapi hari ini kami benar-benar mau beribadah kepada Engkau, Tuhan. Terutama kami mau mendengarkan akan firman-Mu, di mana firman-Mu bisa menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawan kami semua, Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, Tuhan. Sehingga kami merasakan jamaah-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tetap Bapak Ibu bila bagi berdiri, kita akan sambut pujian kita dengan sebab Tuhan baik. Tuhan
tetap menyertai kita. Dan kita akan pujian kita sambung dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh dibentuk oleh Tuhan setiap hari lebih sempurna lagi, lebih lagi mendekati dengan kasih Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan sambung puja kita dengan bejana. Kita adalah bejana yang dibentuk Tuhan, walaupun sakit, walaupun itu tidak mengenakan, tapi kita mau Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena
Ini hidup kami Tuhan, kami berikan kepada Engkau. Ini pikiran kami, ini perasaan kami Tuhan, kami mau tertuju pada Engkau, memandang akan wajah kasih-Mu Tuhan yang selalu menyapa kami, memandang akan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan jika kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu melihat kehidupan kami, campur tangan dalam kehidupan kami. Tapi Engkau juga melihat kehidupan kami yang seperti ini adanya Tuhan, yang tidak selalu pikiran kami dan hati kami tertuju kepada Engkau. Kami mau Tuhan seperti bejana di tanah liat yang Kau bentuk sedemikian rupa di dalam proses-proses kehidupan kami, menjadi bejana yang indah di hadapan, bukan bejana yang indah menurut pemikiran kami. Karena seringkali apa yang kami pikirkan tentang diri kami baik adanya, tapi tidak seperti yang Kau pikirkan terhadap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau seperti bejana, dan bukan bejana kami sendiri, memakai ukuran Tuhan dalam kehidupan kami dan bukan ukuran kami. Karena seringkali kami buat ukuran-ukuran bagi kami sendiri, kami menentukan yang baik bagi kami sendiri, tapi tidak seperti yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami ingin mencoba kembali menjadi tanah-tanah liat yang siap dibentuk oleh Engkau. Biarlah pikiran kami dan hati kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah suara hati-Mu Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, kami yang mendengarkannya. Biar kami juga disapa oleh Tuhan secara pribadi. Ataupun kami yang ada di rumah, Tuhan, kami mau sapaan yang meneduhkan akan jiwa yang gundah-gulana ini, yang meneduhkan kami, yang memberikan jaminan kami dalam ketakutan hidup kami, ketakutan akan diri kami, akan masa depan kami, ketakutan dengan begitu banyak hal. Sapalah kami, bahkan kami yang mungkin belum percaya dan melihat akan firman, mendengar akan firman, biar kami juga diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di pagi yang dingin sekali, yang sangat enak kalau melanjut bubuk begitu ya, apalagi ibadahnya adalah ibadah pagi gitu. Hari semalam cuacanya sangat mendukung untuk tidur lagi maksudnya begitu. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan begitu ya, dengan tema persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya mulai mencoba untuk menggumulkan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan itu adalah begini, sebenarnya hidup kita itu dituntun oleh siapa sih? Siapa sih sebenarnya yang menggerakkan kehidupan kita? Siapakah yang sejatinya aku yang menggerakkan diri ini? Apakah kita yakin bahwa yang menggerakkan kehidupan kita itu adalah Tuhan sendiri? Atau sebenarnya yang menggerakkan itu adalah pikiran-pikiran kita? Yang menggerakkan adalah kemarahan kita? Yang menggerakkan adalah kebencian kita? Yang menggerakkan kita sebenarnya bukanlah Tuhan, tetapi satu yang lain. Karena semalam itu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di Gateway, pemimpin pujian itu mengatakan begini,
perkataan yang sederhana begitu. Ya. Pertanyaan sederhana, dia itu membuat statement gitu ya, bukan statement. Dia bilang begini, teman-teman, hujan itu adalah ujian iman. Ya, dia bilang begitu ya, hujan itu adalah ujian iman. Sontak saya itu ketika pemimpin ujian mengatakan bahwa hujan yang cukup deras itu adalah ujian iman untuk datang ke gereja. Saya sentak dalam pikiran saya itu kaget, dan saya itu nggak terima gitu. Ya kalau hujan kan ya udah bahaya di jalan kan begitu kan, bahaya di jalan. Kalau hujan itu gimana kalau nanti ada apa-apa? Siapa yang bertanggung jawab begitu? Sontak pikiran saya itu menolak perkataan pemimpin ujian itu begitu. Tetapi ketika saya mulai merenungkan begitu, ternyata ada banyak hal yang mungkin membuat kita tidak datang ke gereja. Ada 1001 alasan untuk membuat kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada banyak sekali. Kita bisa membenarkan semua keputusan kita dengan cara-cara yang cocok, dengan cara-cara yang logis menurut pikiran kita. Nah, hari ini kita mau melihat sebenarnya kehidupan kita itu dituntun oleh apa? Kita membuat pemikiran-pemikiran yang sebenarnya menuntun kehidupan kita, atau kehidupan kita sebenarnya dituntun oleh Tuhan sendiri. Dari mana kita tahu? Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, yang ada di 1 Korintus. Sebelum kita membacanya, kita perlu sedikit tahu tentang jemaat di Korintus. Bapak Ibu, jemaat di dalam 1 Korintus, dalam surat Korintus, ini jemaat yang bikin Paulus marah begitu luar biasa. Bahkan Paulus memberikan kritik yang begitu pedas sekali kepada jemaat 1 Korintus. Kenapa? Karena jemaat ini memiliki banyak sekali masalah. Mereka itu begitu arogan, jemaat yang begitu arogan, jemaat yang merasa berhikmat, jemaat yang arogan dengan kelimpahan kasih karunia, bahkan menjadikan kasih karunia itu kompetisi untuk lebih hebat satu dari yang lain. Bahkan ini jemaat yang terpecah-pecah. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, Apolos, aku golongan Petrus dan lain-lain. Mereka adalah jemaat yang tidak rukun, Bapak Ibu. Nanti yang akan kita baca ini adalah jemaat yang ternyata tidak rukun, begitu. Bahkan mereka jemaat yang saling berantem satu dengan yang lain, bahkan memiliki masalah moral yang serius. Mereka melakukan yang namanya perzinahan dan hidup kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Inilah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Jemaat yang dipuji oleh Paulus, juga jemaat yang dikritiki habis-habisan. Jemaat yang begitu arogan dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, kita akan membacanya, kita mau melihat kebiasaan buruk apa sih gitu. Kita buka dalam 1 Korintus gitu ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Mau lihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-14 sampai 22. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai 22. Karena ayatnya cukup panjang di perikop ini, nanti kita akan lihat sedikit lompat-lompat, tapi kita mau melihat terlebih dahulu 14 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua
mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang menjadi masalah dari orang Korintus? Sebenarnya terlihat di ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Ini bentuk ungkapan kemarahan dari Rasul Paulus. Kenapa Bapak Ibu? Jemaat Korintus yang begitu luar biasa diberkati Tuhan, luar biasa mendapatkan hikmat dari Tuhan, tetapi juga jemaat yang arogan sekali. Jemaat yang arogan, yang menganggap dirinya begitu pandai, yang menganggap dirinya begitu pintar, sehingga dengan kepintarannya dia mulai gitu ya, dia mulai membenarkan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan mereka itu sama Tuhan, yo iya. Kemudian penyembahan pada Tuhan iya, penyembahan kepada yang lain juga iya. Alasannya apa? Mereka pintar sekali loh. Penyembahan kepada berhala kan tidak mengganggu hubungan dengan Tuhan. Berhala itu sudahlah, makanannya kan tidak bermasalah. Ya kita makan saja. Yang penting sama Tuhan iya. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang begitu pintar, saking pintarnya gitu ya. Dia mulai membenarkan semua hal yang dia lakukan. Membenarkan semua hal yang dia lakukan. Makanya Paulus begitu marah sekali. Paulus begitu marah, mereka menyembah berhala, tapi mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan, atau mereka membenarkan apa yang mereka lakukan. Paulus begitu marah. Paulus melihat, oh ini loh orang yang dipersekutukan dengan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kamu orang dikasihi Tuhan, kok kamu hidupnya kayak gini? Jadi Paulus mengkritiki habis-habisan. Maka dia dikatakan di ayat yang ke-16 begitu ya, ayat yang ke-16 dan dikatakan demikian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Paulus mau bilang kamu dipersekutukan dengan darah Kristus, kamu ke gereja ya, begitu ya, kamu bersekutu dengan Tuhan di dalam tubuh dan darahnya iya, tapi kamu di sana juga iya. Inilah yang terjadi di dalam jemaat di Korintus bagian ini. Mereka begitu pintar Bapak Ibu, mereka begitu luar biasa dengan segala filsafat-filsafatnya, mereka pintar sekali. Tapi dengan kepintarannya mereka mulai membenarkan semua hal yang dia lakukan. Bapak Ibu, ternyata bahwa pikiran dari orang-orang Korintus itu menuntun mereka untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jadi jemaat Korintus itu tidak didorong begitu ya, hidupnya begitu, sekalipun mereka dikasihi Tuhan, mendapatkan karunia Tuhan, tetapi hidupnya tidak dituntun oleh persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya dituntun oleh dirinya sendiri, hidupnya dituntun oleh pemikirannya. Mereka bersekutu dengan Tuhan di dalam tubuh dan darah Tuhan, mereka juga bersekutu dengan yang lain. Dan mereka bilang tidak apa-apa, berhala itu tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Berhala, no. Makannya, ya, begitu. Ikut Tuhan, ya. Bapak Ibu, seringkali seperti jemaat di Korintus, pikiran kita ini membenarkan apa yang kita lakukan. Pikiran kita itu membenarkan dengan rasio kita, dengan segala hal yang kita pikirkan, kita membenarkan semua tindakan kita untuk sebenarnya bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan.
Kita membenarkan dengan pikiran-pikiran kita. Seringkali kita terlalu pintar, begitu ya. Oh, nanti kalau di gereja begini, nanti kalau ada apa-apa, enggak ya bagaimana, dan lain-lain. Kita membenarkan semua hal yang kita pikirkan, tetapi kita tidak mau mendengarkan apa sih yang Tuhan inginkan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan? Kita membenarkan semua hal yang pengen kita lakukan. Seperti jemaat di Korintus, mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bahkan mereka berkumpul di sana. Mereka berkumpul di sana, mereka makan-makan, mereka pesta pora dengan para penyembah-penyembah berhala, gitu ya. Mereka berkumpul di sana, mereka makan-makan, dibilang makanannya tidak ada hubungannya dengan Tuhan, katanya kan gitu. Tapi mereka membenarkan semuanya dan membuat jemaat-jemaat yang lain itu menjadi terganjal hatinya, menjadi batu sandungan karena melihat mereka. Ini adalah jemaat yang pintar nangi keblinger, gitu ya. Pintar sampai keblinger. Dengan kepintarannya memikirkan begitu banyak hal, membenarkan semua hal buruk yang dilakukan. Jadi maka tidak selalu Bapak Ibu bahwa kehidupan kita itu dituntun oleh Tuhan. Seringkali kehidupan kita itu dituntun oleh pikiran kita sendiri. Kehidupan kita dituntun oleh angan-angan kita sendiri. Kehidupan kita dituntun oleh hasrat-hasrat dan keinginan yang ingin sekali terpenuhi. Tidak selalu pikiran kita ini pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Tidak selalu. Mari kita cek di dalam kehidupan kita ada berapa banyak yang sesuai yang kita minta dari Tuhan dengan semua hal, gitu, dengan yang lain-lain, begitu, yang sesuai dengan pikiran kita. Ada berapa banyak? Kemarin ketika saya pelayanan di pemuda di Gateway, begitu ya, di tengah jalan itu Bapak Ibu, saya mulai memikirkan begitu. Sebenarnya kenapa saya pelayanan? Siapa yang menggerakkan diriku untuk pelayanan? Saya mulai mikir-mikir gitu di mobil itu. Mulai mikir-mikir, kayaknya karena jadwal Bapak Ibu. Saya mikir, masa saya pelayanan karena jadwal gitu. Kalau saya tiba-tiba nggak datang, kira-kira gimana ya? Kayak gitu kan. Saya mulai memikirkan begitu. Saya mulai memikirkan kenapa saya melayani Tuhan, kenapa saya pergi untuk melayani Tuhan. Dengan melihat jadwal yang, gini kan, dengan kegiatan yang begitu banyak, apakah saya melayani karena semua hal itu? Saya mulai merenungkan begitu. Saya mulai merenungkan. Saya mulai memikirkan siapa yang menggerakkan diri, siapa yang menggerakkanku untuk pelayanan. Jadwal pelayanankah atau sebenarnya Tuhanlah yang menggerakkan diri? Kemudian saya menyadari, iya karena jadwal. Karena jadwal pelayanan. Tapi ketika saya sadar, kok saya begini? Saya mulai memikirkan, oh ini salah. Pikiranku salah. Hidupku digerakkan oleh jadwal, hidupku digerakkan oleh kewajiban gerejawi. Ada yang salah dengan diriku, ada yang salah denganku. Mulai memikirkan kembali, kenapa saya harus melayani, kenapa saya harus berjuang, kenapa saya harus pergi untuk melayani Tuhan. Mulai memikirkan kembali. Bapak Ibu, maka mari kita jujur dengan diri kita bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita itu bukanlah hal yang digerakkan oleh Tuhan, tetapi hal yang digerakkan oleh keinginan-keinginan kita sendiri untuk memuaskan diri kita sendiri. Seperti jemaat di Korintus, mereka makan-makan begitu luar biasa, mereka pesta pora. Apakah untuk Tuhan? No. Untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri, dan dibenarkan dengan pikirannya. Karena kita mencari pembenaran dan pembenaran. Kita tidak mencari kebenaran Tuhan, tapi pembenaran atas diri kita sendiri. Maka Paulus mengingatkan, bukankah kamu, begitu ya, jemaat Korintus, setelah dipersekutukan dengan darah dan tubuh Kristus, tapi kamu juga mau kesana kesini. Hidupmu tidak dituntun oleh Tuhan, hidupmu tidak dituntun oleh Kristus, tapi dituntun oleh keinginan-keinginanmu sendiri. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka mencari pembenaran untuk melakukan hal yang salah. Mereka mencari pembenaran teologis, pembenaran etik. Ada banyak. Tetapi mereka dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Maka di ayat selanjutnya juga dikatakan, mungkinkah seorang itu mengabdi kepada dua Tuhan? Kamu ngikut Tuhan, kamu miliknya Tuhan, tetapi
juga sekaligus menjadi miliknya roh jahat, menjadi milik yang lain. Mungkinkah kamu juga menyembah Tuhan? Tidak mungkin. Bapak Ibu, mungkin kita tidak se-ekstrim itu, tetapi setiap kita itu punya berhala-berhalanya sendiri. Setiap kita punya berhala-berhala yang menuntun diri kita. Setiap kita punya berhala-berhala dalam diri kita. Berhala itu ada banyak jenisnya. Bisa security, rasa aman dalam diri kita. Bisa apa yang sedang kita miliki, kita pegang sekarang. Bisa kesehatan yang bisa menjadi berhala. Ada banyak berhala, Bapak Ibu. Dan kita dituntun olehnya, oleh ketakutan-ketakutan. Kita dituntun oleh kekhawatiran demi kekhawatiran. Kita tidak dituntun oleh Tuhan. Kita dituntun oleh ketakutan-ketakutan. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Besok kalau begini bagaimana? Mungkin kita akan berkata, oh iya, Pak Petrus suruh saya ibadah ke gereja, mungkin misalnya ya. Tapi nanti gimana kalau ada ini? Nanti gimana kalau ada ini? Bapak Ibu, sampai kapanpun pasti ada ini dan itu, begitu. Selalu ada alasan untuk membuat kita merasa benar. Ada banyak alasan untuk membuat kita membenarkan diri. Tidak usah nyari di buku di mana-mana aja, kita sudah punya, begitu. Sudah punya. Bahkan dari sejak Adam dan Hawa itu sudah pintar orang itu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata ada, gitu ya, siapa yang nyuruh kamu makan? Itu si Hawa tuh. Bukankah manusia pintar mencari pembenaran diri? Aku tidak salah. Semua yang kulakukan adalah benar. Jemaat itu juga gitu, yang kulakukan nggak salah, kan benar kan? Nggak salah. Itu pikiran dari jemaat di Korintus. Nggak salah yang dia pikirkan. Karena lebih mudah membenarkan diri daripada mencari kebenaran. Lebih mudah membenarkan diri daripada mencari apa yang sungguhnya Tuhan ingin singkapkan pada kita. Bahkan ada begitu banyak hal, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dituntun oleh keinginan kita sendiri. Banyak sekali. Banyak sekali. Bukan satu dan dua. Kalau di Mufres, di presentase begitu ya. Kira-kira kapan kita bergumul, berdiam diri dalam ketenangan, dan kita berdoa dengan Tuhan. Karena lebih banyak pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut, pikiran kita dipenuhi dengan rasa khawatir, dan itu mendorong semua tindakan kita. Tindakan kita, karena kita merasa, oh, hidupku dituntun oleh Tuhan, hidupku tidak pernah lepas dari Tuhan. Tapi pada kenyataannya ada banyak yang Tuhan inginkan tidak kita lakukan. Tuhan pengen kita mengampuni, tetapi siapa yang pengen mengampuni? Tuhan berkata jangan khawatir, karena kita terus khawatir dalam kehidupan ini. Bahkan kekhawatiran kita itu bukan kekhawatiran yang wajar, kekhawatiran yang merenggut iman kita, merenggut apa yang kita percayai. Semua itu menuntun kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita jujur, ada banyak yang merenggut, ada banyak yang menuntun pikiran-pikiran kita dan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, berhala apa yang sedang kita bawa? Berhala apa yang sedang kita bawa? Pikiran-pikiran apa yang sedang kita bawa? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Pembenaran diri apa yang sekarang kita lakukan? Bahkan ada dalam pikiran kita. Pembenaran diri apa? Kata-kata apa yang muncul di dalam pikiran kita? Ya, sebenarnya lebih banyak kita hidup di luar Tuhan daripada di dalam Tuhan. Kita hidup dalam pikiran kita, dalam keinginan kita sendiri. Maka sesungguhnya siapakah yang menggerakkan kehidupan kita? Siapa yang menggerakkan kehidupan kita? Kita mau sedikit, Bapak Ibu, melakukan lompatan logika gitu ya. Kita mau melihat satu bagian aja di dalam Matius 25. Nanti kita akan kembali lagi, tapi kita akan melihat di dalam Matius 25. Kita bisa menandai di 1 Korintus 10 tadi. Nanti kita akan kembali ke sana. Kita lihat dulu di dalam Matius 25 sekarang. Matius 25 ayat yang ke-24. Kita mau melihat pikiran-pikiran yang dikuasai oleh diri sendiri, pikiran-pikiran yang tentu seringkali muncul dalam pikiran kita. Dalam Matius 25 ayat yang ke-24. Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menceritakan sedikit kisah ini, perumpamaan tentang talenta.
kita baca 24-nya ya. Di dalam perumpamaan talenta ini begitu ya, sang tuan begitu di dalam ayat 14, sebab hal kerajaan surga, Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang bepergian keluar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ini adalah sebuah kisah tentang seorang tuan begitu ya, seorang tuan rumah begitu, atau seorang tuan lah begitu yang memiliki banyak budak, banyak hamba. Si tuan ini sesuai dengan kesepakatan yaitu memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama, dikasih 5 talenta. Kemudian 2 talenta diberikan kepada hamba yang kedua sesuai dengan kesanggupannya, dan 1 talenta diberikan kepada hamba yang ketiga. Bapak Ibu, si tuan itu pergi dengan waktu yang cukup lama. Setelah dia kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, si tuan ini pergi keluar negeri, jalan-jalan begini, uangnya banyak. Begitu. Terus kemudian ketika dia kembali, dia menanyakan hasilnya, begitu. Kemudian yang 5 talenta itu menghasilkan berapa Bapak Ibu? 5 talenta, gitu ya. Yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta, tetapi yang 1 talenta, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Yang dilakukannya adalah dipendem talentanya Bapak Ibu. Dia terima talenta 1 itu, dia pendem, begitu. Ketika tuannya itu datang, ditanyain, hasilnya mana dari 1 talenta? Dan ini yang dikatakan di ayat yang ke-24, Matius 25 ayat 24. Dia bilang begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu, hamba yang memiliki 1 talenta ini, begitu ya, yang kemudian menerima talenta dan dikubur talentanya sampai tuannya datang tetap 1, begitu ya. Dan tuannya bertanya, ketika bertanya mana hasilnya, sang hamba menjawab, begitu. Jawaban yang nyelekit. Aku tahu Tuhan ini adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan apa maksudnya, ternyata orang hamba yang punya 1 talenta itu adalah hamba yang dari dia terima talenta sampai tuannya datang itu berpikir bahwa tuannya adalah Tuhan yang jahat. Ngapain aku bekerja bagi Tuhan yang jahat? Ngapain aku bekerja bagi dia? Lebih baik tak kubur talentanya, nanti tak kasihin sama dia. Ngapain aku kerja buat dia? Itu yang dipikirkan hamba yang punya 1 talenta. Jadi apa yang mau dimaksud di sini, bahwa hamba yang punya 1 talenta itu dia punya pikirannya sendiri, Bapak Ibu. Dia punya pikirannya sendiri, dia memikirkan, dia punya kecurigaan, dia punya kemarahan kepada tuannya. Ngapain aku berbuat bagi orang kayak gini? Jadi artinya apa? Artinya si hamba yang punya 1 talenta itu hidupnya digerakkan oleh kebencian, kemarahan, kekecewaan, hidupnya dipenuhi dengan itu, sehingga dia tidak melakukannya untuk tuannya. Bapak Ibu, hamba yang bisa talenta itu dia kubur, dia tidak mau melakukannya. Sepanjang waktu yang lama itu hidupnya dipenuhi dengan kemarahan bertuannya, dipenuhi dengan kebencian kepada tuannya. Jadi itulah yang menggerakkan hamba yang punya 1 talenta sehingga tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi orang yang punya 5 talenta, hidupnya digerakkan oleh tanggung jawab, hidupnya digerakkan karena dia tahu sang tuan itu baik. Yang punya 2 talenta juga begitu, dia tahu sang tuan itu baik, dia kerjakan sedemikian rupa. Tapi yang punya 1 talenta, dia merasa tuannya itu jahat dan kejam. Tuannya itu jahat dan kejam, aku nggak perlu melakukan sesuatu buat dia. Jadi hidupnya itu digerakkan oleh kemarahan dan kebencian. Apa yang mau kita lihat di sini? Artinya bahwa kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu bahkan untuk Tuhan sekalipun, tidak selalu bahwa kehidupan kita dituntun oleh kasih kita kepada Tuhan. Tidak selalu bahwa kehidupan menjalani hidup ini
kita mengasihi Tuhan, karena kita bertanggung jawab dengan hidup ini kepada Tuhan. Tapi seringkali kehidupan kita ini diiringi dengan kemarahan-kemarahan, dengan kekecewaan. Ada banyak hal yang menuntun kehidupan kita. Bahkan sebagaimana tema hari ini, dipersekutukan, persekutuan di dalam darah dan tubuh Kristus. Tetapi realita kehidupan kita, kehidupan yang kayak gini. Kehidupan yang sebenarnya begitu jauh dari Tuhan, punya pikiran-pikiran sendiri, tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Yang ada adalah aku yang berjalan di dalam pikiranku sendiri. Aku yang berjalan di luar Tuhan. Maka ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam diri kita. Itulah yang menggerakkan hamba yang memiliki 1 talenta. Sepanjang waktu yang begitu lama, hidupnya digerakkan oleh kebencian, oleh kemarahan, dan tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu. Orang itu bisa digerakkan oleh dirinya. Kalau kita mau berkata apakah hidupku digerakkan oleh Tuhan, maka kita perlu memikirkan ulang kehidupan kita. Siapa sang penggerak kehidupan kita? Kalau saya dipersekutukan dengan Tuhan, hidupku digerakkan oleh apa? Apalagi di tengah-tengah masa pandemi yang seperti ini. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal. Itu kalau hari Kamis yang lalu ada seminar di Darmo, gitu ya. Kita melihat di dalam keluarga-keluarga bahwa tidak banyak keluarga yang sungguh-sungguh, gitu ya, sungguh-sungguh menjalani keluarga yang dituntun oleh Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak masalah dalam keluarga yang seringkali menuntun bukan Tuhan sendiri. Ada banyak, Bapak Ibu, ada banyak sekali. Dan bahkan kita jujur secara pribadi, siapa yang menggerakkan hidup kita? Persekutuan kita itu sebenarnya persekutuan dengan Tuhan kan? Atau persekutuan dengan ketakutan-ketakutan kita kan? Atau persekutuan dengan berhala-berhala yang kita simpan selama ini? Yang kita simpan dan gak ada orang yang tahu. Berhala apa yang sedang kita simpan hari ini, Bapak Ibu? Kekhawatirankah? Rasa amankah? Ketakutan-ketakutankah? Tentu setiap kita punya jawaban masing-masing dalam diri kita, dan kita menjawabnya di hadapan Tuhan. Ini Paulus berkata di ayat 16, bukankah kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus? Bukankah kita ini miliknya Kristus? Tetapi realitanya kita itu milik diri kita sendiri. Aku adalah milikku. Aku bukanlah milik Tuhan. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa hidupku ini digerakkan oleh si aku. Oleh aku ini yang memikirkan diriku, yang dipenuhi kekhawatiran. Maka Paulus, coba kita lihat kembali lagi di dalam 1 Korintus pasal 10 tadi. Coba kita lihat di ayat, bagian-bagian akhir ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Apa yang kemudian Paulus mau tekankan kepada orang-orang Korintus yang punya pikiran-pikiran yang hebat itu, yang membenarkan semua hal yang dia lakukan. Paulus menjawab di 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan kembali. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Paulus ingin kalau kamu makan, bahkan hal yang kecil-kecil pun kamu tahu bahwa hidupmu itu digerakkan oleh kesadaran untuk memuliakan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan yang hadir menggerakkan hidup kita. Bukan kesadaran siapa aku gerakkan hidupku, aku pengen kerja A, aku pengen kerja B, aku takut A, aku takut B. Ada banyak yang menggerakkan hidup kita. Di Paulus kembali di bagian-bagian akhir dia tekankan, aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Seolah-olah bahwa di balik kehidupan kita itu ada Tuhan yang selalu menggerakkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan, apa yang menggerakkan kehidupan kita itu juga kita tolak pada akhirnya, gitu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita makan dan minum, bahkan itu memuliakan Tuhan. Bahkan hal sekecil apapun ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dalam
berkata begini, setiap kita punya hati nurani. Dan hati nurani itu adalah tata dari Roh Kudus. Dia bilang begitu. Roh Kudus akan berkata-kata melalui hati nurani kita. Tapi berapa kali ketika hati nurani kita mulai mengingatkan dan kita kubur hati nurani itu, kita tutupin dengan kebenaran-kebenaran kita. Ketika Tuhan mengatakan kasihi, bukannya kita menutup Tuhan, nggak bisa. Kasihi nggak bisa Tuhan. Kita bikin alasan-alasan yang begitu banyak. Ampuni, kita bikin alasan-alasan yang begitu banyak. Kita hidup di dalam alasan-alasan kita. Kita hidup di dalam gerakan-gerakan jiwa kita. Kita ikutin semuanya. Tapi Paulus ingatkan kembali, jika kalau engkau makan, bahkan minum, untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti hamba yang punya 1 talenta. Bukan untuk kemuliaan si Tuhan, tapi untuk kemuliaan sendiri, karena kemarahannya sendiri, dia hidupi kemarahannya, dia hidupi kekecewaannya kepada si Tuhan, dia hidup di semuanya itu. Dia tenggelam di dalam kekecewaannya, dia tenggelam di dalam kemarahannya, dan dia hidup di dalam kemarahan itu terus-menerus. Bapak Ibu, siapa yang menggerakkan kita? Siapa yang sedang ada dalam diri kita? Tuhankah yang sedang bergerak dalam diri kita? Memunculkan keinginan-keinginan untuk mengasihi, atau apa? Apakah kita akan tetap tinggal seperti hamba yang memiliki 1 talenta, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kemarahan? Apakah kita mau tinggal di sana? Hidup di dalam kekhawatirannya, hidup dalam ketidakpeduliannya? Sekali lagi, siapa yang menggerakkan kita? Bahkan saya bertanya saat ini pun, siapa yang menggerakkan saya berdiri di tempat ini? Siapa yang menggerakkan kami para pemain musik? Siapa yang menggerakkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini? Apa yang sedang ada dalam pikiran kita? Hal apa yang pengen kita katakan? Hal apa yang muncul dalam pikiran kita? Itulah yang menggerakkan Bapak Ibu. Digerakkan oleh apa? Tentu untuk membenarkan diri kita punya alasan. Tadi di awal saya mengatakan pagi-pagi, dingin ya, setengah mati Bapak Ibu. Itu mandi rasanya kalau mandi kayak es sudahan gitu kan. Ini kalau bukan hari Minggu, saya 12 tidurnya gitu. Sampai siang bilang gitu. Ini kok. Artinya apa? Bahwa diri kita ini sebenarnya punya banyak alasan Bapak Ibu. Banyak sekali alasan untuk tidak datang ke Tuhan. Banyak alasan untuk tidak datang sama Tuhan. Banyak kok. Nanti setelah corona mungkin tidak ada, pasti ada lagi alasannya Bapak Ibu. Ada lagi. Alasan itu tidak akan pernah habis soalnya. Kita punya segudang, ambilin 1 kasih alasan, ambilin 1 kasih alasan, begitu. Sampai kapan selalu ada alasan. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri akan virus corona ini. Tapi sebenarnya mari kita bertanya kepada diri kita yang paling dalam, siapa yang menggerakkan kehidupan kita? Kalau Paulus berkata di ayat yang ke-16 tadi, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Kita adalah umat-umat yang dipersekutukan di dalam Kristus. Kita milik Kristus. Dan kita mau, semua kita gitu ya, mau gitu. Kita pengen, mari kita punya keinginan itu. Punya keinginan untuk hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Bukan hidup yang digerakkan oleh berhala-berhala kita. So, sekali lagi, mari Bapak Ibu, kita lihat berhala apa yang ada di dalam diri kita. Berhala itu nggak aneh-aneh. Sekali lagi, ketika saya merenungkan, saya pelayanan ini karena apa sih? Jadwal Bapak Ibu, jadwal kayak gitu. Apakah itu yang menggerakkan? Apakah itu berhala saya? Mari kita periksa pribadi-pribadi lepas pribadi. Apa yang sedang menggerakkan kehidupan kita? Dan inilah apa yang Paulus katakan. Jika engkau makan atau jika engkau minum, melakukan sesuatu, lakukanlah demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Atau Bapak Ibu datang ke gereja ini,
Bapak Ibu datang memuliakan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi Bapak Ibu sedemikian rupa sampai sekarang. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada jemaat kita yang juga berpulang Bapak Purwanto. Saya mulai memikirkan begitu. Ketika sudah kemarin Pak Menahem itu berkhotbah begitu di bagian pemberangkatan. Kata-kata itu sederhana begitu. Saya juga biasa baca kitab itu juga enggak apa-apa begitu. Tapi kemarin itu enggak tahu kenapa saya mulai memikirkan begitu. Dia bilang begini, bahwa kemah yang adalah tubuh kita itu pasti dibongkar, dan bongkarnya itu nggak pakai cara yang sesuai keinginan kita begitu. Kadang-kadang cara Tuhan membongkar itu jauh daripada yang kita pikirkan. Kita sudah jaga, nggak tahu kalau besok begitu. Sebelum hari Jumat kemarin Pak Purwanto juga pulang ke rumah Tuhan. Ada satu teman dari Pak Pendeta Anugrah itu Bapak Ibu. Dia berulang tahun yang ke-42 hari Kamis kemarin begitu ya. Dia ulang tahun pagi-pagi dirayakan, malamnya dia berpulang. Pagi-pagi dirayakan, dia sehat gak apa-apa. Ya memang dia punya darah tinggi begitu ya, dia punya darah tinggi begitu. Tetapi malam itu kemudian dia katanya karena serangan jantung dan kemudian berpulang. Dia berpulang di kasur ketika mereka keluarga ini sedang bersama-sama begitu. Artinya apa? Setiap orang punya ketakutan, semua orang punya yang namanya kekhawatiran. Tetapi apakah kita mau hidup dalam kekhawatiran itu? Siapakah yang berani menjamin bahwa kemah ini akan bertahan 10 tahun lagi? Siapa yang menjamin akan bertahan esok hari? Tidak ada satu orang pun yang menjamin. Beberapa waktu yang lalu satu berita itu, Bapak Ibu juga mendengarnya gitu. Ada orang naik motor di satunya itu yang kayak mobil yang besar, kadang ada kontainer di atasnya begitu ya. Itu dia naik motor kejatuhan begini Bapak Ibu dan selesai hidupnya. Siapa yang mikirin begitu? Siapa yang berpikir bahwa ini akan terjadi? Orang yang naik motor itu pun juga nggak mikir. Dia punya planning A, dia punya planning B, dia punya planning C, dia punya planning D, punya rencana begitu banyak, tapi jedes, selesai. Artinya apa sekarang yang mau kita banggakan Bapak Ibu? Sekarang pikiran-pikiran apa yang sedang kita simpan untuk membenarkan diri? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita datang kepada Yesus, sumber segala sesuatu, sumber pengharapan dan kekuatan kehidupan kita. Tiada tempat yang lain Bapak Ibu, tiada tempat yang lain. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita hampiri Dia. Kita hampiri Dia dalam kelemahan kita. Stop untuk berpikir A, B, C, D, E. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, betapa banyak dan betapa pandainya kami memikirkan yang benar bagi kami. Betapa pandainya kami Tuhan, dan betapa berhikmatnya kami bisa memikirkan yang terbaik bagi kami sendiri. Kami memikirkan apa yang berkenan kepada kami sendiri. Betapa hebatnya kami dan luar biasanya pikiran kami Tuhan. Bahkan kami membenarkan semua hal yang Tuhan nyatakan tidak. Pikiran kami begitu luar biasa. Ketika Engkau meminta kami untuk mengampuni, kami membuat 1000 alasan. Ketika Engkau meminta kami mengasihi orang lain, kami membuat 1.000.000 alasan. Kami tidak pernah kehabisan alasan. Kami pandai Tuhan. Kami pandai. Bahkan dia kami datang ke tempat ini, kami pun juga punya 1001 alasan untuk membenarkan apa yang kami lakukan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau menyadari di dalam persekutuan, di dalam darah dan tubuh Kristus, kami adalah milik-Mu. Hidup kami tidak selayaknya dituntun oleh berhala-berhala kami. Tetapi kami tidak berdaya Tuhan. Kami kesulitan untuk mengalahkan diri kami. Sebab itu tuntunlah kami Tuhan, ampuni kami. Jikalau kami punya berhala-berhala di dalam diri kami. Berhala-berhala yang kami simpan, kami lindungi, menakutkan bagi kami. Kami mau hidup kami dituntun oleh Engkau.
Tuhan, lihatlah kami semua, bahkan hamba-Mu sendiri. Kami yang begitu lemah, kami butuh akan pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh belas kasihan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang bersekutu di dalam darah dan tubuh, bersekutu di dalam kematian-Mu, bersekutu di dalam Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan, di dalam pergumulan mereka, di dalam pergumulan untuk mengalahkan akan berhala-berhala di dalam. Lalu juga Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan setiap kami yang mendengar, Tuhan ubahlah kami, cara berpikir kami, supaya kami hidup di dalam Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan, apapun dan dimanapun, dan segala hal yang kami lakukan, kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan yang begitu mengasihi kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, memberikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini oleh Saudara Petrus Purnomo, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir dalam ibadah kita di tempat ini maupun di rumah. Terus sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kualitas sepekan kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam jadwal ibadah kita minggu depan di tempat ini, pembicara kita minggu depan di tempat ini pada tanggal 8 November di Kabupaten Tengah akan jalani Bapak Pendeta Petrus Pangci dengan mengambil tema menjadi pelayan jemaat. Pada hari Selasa, pendalaman kitab kita di dalam harapan mengambil ayat dari Markus pasal 2 ayat 13 pasal 3 ayat 6 dengan pembicara Pendeta Nugralaya yang Bapak Nathan Indra Haryanto. Pada hari Rabu, saudara-saudara sekalian, kebaktian kaum wanita di Raya Arjuna Broma akan dalam Saudara Petrus Purnomo, dan pada kesempatan malam hari malam akan dilayani oleh Saudara Thomas Elwin. Ada satu berita juga, Bapak Ibu sekalian, akan pulang rumah Bapak di surga pada Jumat yang lalu, itu Bapak Santo Purwanto pada usia 60 tahun, dan jenazahnya kemarin sudah dimakamkan di Gunung Kuning, yang merupakan supaya memberi hiburan dan kekuatan kepada keluarga almarhum Puji Tuhan. Saudara, demikian berita cepat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan. Pada setiap awal bulan kita memberikan persembahan perpuluhan pekerjaan Tuhan, dan yang kedua kita juga memberikan persembahan kolektor untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, untuk persembahan kolektor maka kantong biru dan persembahan perpuluhan akan memakai kantong merah, ya. Akan tugas bisa masuk ke depan, kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berjalan bersama-sama. Sungguh kepada Bapa. Amin.
memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kami semua. Sehingga kami tidak takut dan gentar mengalami hari-hari kami ya Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Saudara Petrus Purnomo pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memakai hamba-Mu dalam pelayanan tugas yang Tuhan percayakan. Nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang beribadah secara langsung di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan yang akan menolong mereka di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya pagi ini kami juga menyerahkan persembahan pekerjaan Tuhan, perpuluhan kami persembahan, seluruhnya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar segala kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Baik saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada